Lebaran sebentar lagi, sambutlah hari yang fitri. Bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini aku mau berbagi resep kastengel, yaitu salah satu kue wajib ya buat di hari raya. Nah cara bikinnya gampang, simple, nggak perlu pakai cetakan, nggak perlu lama. Karena kan biasanya kalau kita bikin kastengel itu sama kayak nastar ya, males banget ngebentuknya. Nah sekarang aku mau coba share gimana caranya untuk membuat kastengel yang renyah, yang enak. Karena kan kastengel itu adalah kaas dari keju, artinya dalam bahasa Belanda, dan tengel itu adalah jari-jari. Jadi kue yang berbentuk jari-jari dan terbuat dari keju, meskipun nggak kayak jari beneran ya. Nah untuk resep lengkapnya ada di description box ya teman-teman, beserta takarannya juga. Oh ya, tips dalam kastengel itu kan adalah penggunaan kejunya. Nah, biasanya kastengel yang premium itu menggunakan keju tua ya. Kalau di Indonesia itu banyaknya jenis, ada keju edam, gouda, parmesan gitu. Tapi kali ini aku mau kasih tips gimana caranya rasa kastengel kita tuh nggak kalah premium, tapi dengan keju yang kita pakai misalnya keju cheddar, which is keju yang jauh lebih murah ya dan lebih mudah didapat. Nah untuk step kue kering sama, kita mix jadi satu dulu si butternya. Di sini aku pakai full butter ya, yang satu butter Wisman, satu lagi tuh yang unsalted butter. Jadi kita membutuhkan garam untuk memperkuat rasa asinnya. Nah, di sini tuh aku lupa banget, harusnya habis butter itu kan kita kasih kuning telur. Nah, tapi aku tuh kelupaan banget, malah gula dan garamnya aku masukin. Overall sih nggak apa-apa, is okay. Cuma lebih baik kalau step by stepnya itu nggak ke-skip, nggak kelewat gitu. Habis yang cair-cair, beranjak ke yang padat-padat, tapi nggak yang terlalu berat. Nah, kalau udah masuk, di sini aku masukin maizena dan susu bubuk tadi ya. Untuk penggunaan tepungnya sendiri aku mau menggunakan tepung protein sedang. Alasannya karena masih dapat renyahnya, dia nggak terlalu mengembang seperti terigu protein tinggi, tapi masih tetap garing gitu. Karena kita mau kue kering tuh yang lembut di mulut gitu, tapi crunchy. Supaya kue kamu lebih awet, kamu bisa buat sangrai atau kukus dulu terigunya ya teman-teman, gitu. Ini bertahap aja, dan aku juga nyampurnya ini nggak terlalu yang sampai over mix gitu ya, supaya si minyak dari butternya itu nggak banyak keluar. Nah, keju cheddar yang tadi aku bilang tipsnya, keju cheddar itu kan sebenarnya keju yang sangat tidak disyaratkan untuk membuat kastengel karena kadar airnya yang cukup banyak, jadi kue kita nanti nggak renyah gitu. Nah, caranya supaya keju cheddar ini rasanya bisa tetap creamy, tetap enak, dan juga nggak lembab, kita parut, kita masukin dalam kulkas ya, bisa kita diemin 2-3 hari sampai dia benar-benar kering gitu ya. Tapi kalau aku cuma semalaman doang sih. Nah ketika kejunya masuk, nggak usah sampai diadon, dipulun-pulun sampai yang rata banget, nggak usah, karena kita mau di adonan itu tuh masih ada tekstur crunchy krenyes dari si kejunya. Nah ini aku pakai talenan yang agak cukup besar. Kalau kamu punya alas
untuk baking di rumah bisa pakai itu, mau langsung di baking paper bisa, mau pakai plastik juga bisa. Ini aku mau giling dulu dengan rolling pin. Nah, salah satu alasan aku untuk nggak over mix adonannya ketika tadi di mixing bowl adalah karena nanti kita juga akan ngegiling ya dengan rolling pin ini. Jadi ya kan ketekan-tekan juga, aku nggak mau kalau nanti kastengel kita itu cuma berasa keju tapi nggak ada rasa krenyes-krenyes dari si kejunya. Nah, ini dia trik gimana caranya kita bisa pakai apa yang kita punya supaya kue kita tuh kelihatan rapi ya, apalagi kastengel itu kan harus benar-benar presisi banget ukurannya. Setelah aku roll pakai rolling pin, di sini aku tuh padet-padetin, aku bikin bener-bener kira-kira ukurannya tuh sama ya. Di sini dengan bantuan pisau. Nah, teman-teman bisa pakai scraper atau juga bisa pakai penggaris kue atau akrilik gitu ya, yang bentuknya seperti kaca, atau juga cetakan yang udah berikut sama rolling pinnya. Pokoknya bebas teman-teman mau pakai apa. Nah, kali ini karena emang aku nggak punya dan aku juga pengen nge-share cara gampangnya, ya aku pakai pisau yang ukurannya agak lumayan besar dengan bantuan rolling pin gitu. Kalau aku cetak ini gitu ya dengan ketebalan kurang lebih setengah senti. Ini tuh waktu manggangnya nggak terlalu lama, matangnya lebih cepet, dan otomatis dia juga akan ngebantu kerenyahannya ya karena dia nggak terlalu tebal. Di sini aku bagi adonannya memanjang ya, 2 bagian begini. Terus aku bagi 2 lagi. Aku gak mau kastengel yang terlalu tipis dan terlalu kecil karena kan kita maunya yang crunchy. Jadi kalau lebarnya dari tiap-tiap kastengelnya itu terlalu kecil, takutnya malah rawan patah. Nah, ini kalau ada sisanya kita bisa satuin dengan adonan untuk gilingan berikutnya ya teman-teman. Nah, kita rapi-rapihin lagi karena kan aku bilang kita tuh benar-benar dengan pakai alat yang sederhananya kan ini. Nah, kalau udah kita langsung oles aja langsung jadi satu begini karena dulu zaman aku suka bantuin orang tua aku, nenek aku kalau lagi bikin kastengel tuh PR banget nih bagian ngolesin satu-satu gitu kan, satu batang. Nah, dengan cara kayak gini lebih cepat untuk menghemat waktu ya, hemat waktu juga buat ngolesinnya. Kalau udah kita taburin keju. Kalau kalian pengen tetep ya kayak keju parmesan, cheddar, gouda, atau keju tua lainnya lah ya, itu sih jauh lebih wangi sih ya untuk taburan ataupun untuk di dalam adonannya gitu. Tapi kan karena harganya yang lumayan mahal, ya ini bisa jadi salah satu trik. Aku udah coba dan rasanya beneran nggak kalah gitu. Ketika dipanggang pun juga nggak kalah banget sama keju-keju tua. Apalagi di sini kan aku nggunain pure butter ya, nggak pakai margarin. Jadi tuh aromanya tuh ketemu sama aroma keju panggangnya tuh bener-bener yang gurih-gurih, enak gitu deh pokoknya. Nah, kalau udah kita tekan-tekan si kejunya supaya nggak lepas-lepas. Terus kita pertegas lagi potongan-potongannya supaya nanti ketika kita mau pindahin ke loyang lebih gampang ya. Terus kita bagi deh panjangnya sesuai ukuran yang kita mau. Normalnya wajarnya setiap kastengel itu nggak ada yang melebihi dari ukuran kelingking ya, walaupun namanya itu jari bukan kelingking gitu. Nah, seperti yang aku bilang, aku maunya yang agak lebaran dikit supaya makannya juga berasa ya gitu, dan nggak cepet gosong juga sih. Kalau ukurannya terlalu kecil kan dia lebih riskan gosong karena ini kan lumayan tipis ya, hanya setengah sentian. Gampang kan, cuma tinggal kita congkel aja pakai pisau atau mau diambil langsung juga bisa. Yang penting dia udah terpisah antara satu dan lainnya. Terus kita tata aja di
loyang yang udah kita pakein baking paper atau lapisin butter atau margarin dan dikasih sedikit tepung. Nah, kalau kalian langsung tadi ngeroll di baking paper, hasilnya kalau pas sudah dipotong bisa tinggal kamu taruh di loyang. Cuman karena loyang aku ini bentuknya bulat, jadi aku nggak bisa pakai metode itu gitu. Waktu pemanggangan sendiri pastinya beda-beda ya untuk setiap ketebalan dari kastengelnya atau juga ovennya. Jadi kalau misalnya aku butuh waktu sekitar 30 menit karena api yang aku gunain itu juga api sedang, mungkin sekitar 130-an derajat Celcius. Begitu dengan ketebalan yang kurang lebih adalah setengah senti dan dengan banyaknya di loyang itu tuh segini banyak nih. Gitu. Jadi kalau kamu bikin pasti tentu aja berbeda. Nah, aku lupa untuk nge-shoot yang udah matang di loyang. Ini yang udah jadi di toples. Jadi teman-teman bisa coba ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di subscribe, share ke teman-teman yang hobi baking, dan kasih komen ya kalau kalian udah coba juga atau punya tips lainnya. Makasih.